Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku pengen ngomong bareng Iman, seorang anak muda yang suka banget tuh yang fotografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut gue sih masalahnya ngobrol ya. Siap. Untuk awal ya. Nah, kalau misalkan Latihan. Ya ini sebenarnya kayak kita ngobrol dulu soalnya nggak ada jadi Soalnya ada ya. soalnya nggak ada gitu. Jadi kayak kita ngobrolnya nih ngobrol biasa tentang lu pas ngeliat videonya di rumah, sambil berapa aja, dan gue kirimin ke kamu. Jadi kayak yang penting ada sesuatu yang meng-capture obrolan kita. Jadi kayak merekam obrolan kita. Yang penting kayak gitu. Jadi kayak nggak usah ditungguin apa gitu. Karena kita nggak profesional. Kita bukan jadi pekerjaan kan. Kita butuh latihan, bukan hiburan kayak untuk mengembangkan apa yang kita punya. Kita menggali potensi, kita punya sedikit potensi, terus kita gali terus gitu. Jadi kayak dilatih terus. Jadi ya udah, nggak apa-apa kayak gini, kita ngobrol biasa ya, nggak usah terpacu sama kamera gitu. Jadi kayak awal gitu aja. Soalnya gue juga dulu kayak gitu kan, kayak harus ada skripnya nggak atau apa gitu kan. Gue kayak dulu kayak gitu, cuma lama-lama ngobrol gitu. iya, jadi kayak gue mikir-mikir, ya juga ya kan tentang editing juga dikarenakan gini kan, jadi kayak lo kalau misalnya jadi editor nih, ya pasti didengar dulu dari awal kayak gitu. Soalnya takutnya kan biasanya gini, apalagi kayak PWK, potensi itu ini belakang tuh, gimana tetap, jadi kayak tetap di iniin, apa namanya dilihatin kan, nonton kan ada detiknya tuh biasanya, nah, mereka tuh ada detiknya sendiri di belakang, kayak dilihat, misalkan detik berapa nih, terus tiba-tiba ntar mereka nih lagi ngobrol tiba-tiba, ntar ini dikat ya, nah itu dicatat sama dia gitu. Jadi nggak tiba-tiba, soalnya sebenarnya kalau dilihat dari awal tuh kita dilakuin, cuma dicatat juga gitu. Jadi kayak apa namanya biar dua kali kerja, cuma tetap aja dicek ulang karena di proses editing kan gitu tuh, belum lagi nambah efek-efek lain. Ngomong-ngomong kan kamu juga suka dengan suka dengan foto-foto ini ya? Dari pengalaman kamu selama foto-foto ini, worry nggak sih pendapatan dari foto-foto? Ya, nah, karena gue menjadikan sebagai hobi, kalau misalnya dia ngasih uang tak apa, ya kasih aja gitu kan, nggak apa-apa, ya gue lakuin aja. Cuman kan awal-awal dibilangnya gini, lihat aja orang yang lain gitu kan, harganya berapa gitu kan untuk sewa fotografi apa, lihatnya standar harga itu rata-rata berapa gitu kan. Kalau mengikuti itu aja dulu kan, awal dikasih tahu. Lagi yang itu sampai dibuat ini kan yang pasti emang kayak workshop fotografi itu kan, ya, dibuatin kita buat foto dan terus kayak beli langsung kaya. Nah, padahal di situ kita belum pantas untuk ngelakuin itu. Dari SMP atau baru suka ngasih saran? Gue tuh dari dulu langsung dari kecil ya, dan gue tuh dibilang kalau gue gini menteri keterangan karena suka kayak daripada ini kayak gini gitu, tapi jarang. nggak soalnya karena orang tuh punya banyak potensi, cuman kadang ngelakuinnya kayak kurang bener aja gitu. Bener sih saya karena salah bener itu dari dia. Itu yang menurut gua kayaknya bagusan ke arah sini dah, bagusan ini dah. Nah itu juga dia kali gua sama Faselis sebenarnya gua dulu awal masuk begitu. Terus yang kata pas jualan gitu tuh tau nggak? Kasih jualan. Karena itu yang pasti dari aksennya di masih jadi tahu karena jualan. Nah, di sebelumnya tuh kita ada pengen pergi ke Jogja. Nah itu dengan pengen pergi ke Jogja tuh. Oh, jaket apa sih? Yang dari kita bukan ya? Jadi kayak dulu kita ada pengen ke Jogja. Katanya Pergi ke Jogja. Cara ke Jogja kan duitnya perlu banyak tuh kita dan jualan. Sampai itu tuh itu dari karena gue cerita dari gue cerita tentang gue dulu jualan terus akhirnya gue ke Malaysia gitu kan. Tadi apa ketika negara atau cuma pengen di sini berarti enggak di dulu lah SMP. Aslinya ada pendidikan ke Thailand, Singapura, Malaysia cuma jadi pulang uang. Gara-gara mereka udah
sampai teman kita. Iya, dia sih padahal itu cuma kayak cerita doang. Ya mau nyuruh, ya ngelakuin itu. Sebenarnya waktu itu kita dari Januari atau dari Februari atau bahkan sebelumnya kita berbicara di podcast. Makanya gue kayak mikir gini kayak si Nanti nih pengen podcast maksudnya podcast di mana nih? Jadi kan gue juga sebelum buat gini dari kata yang orang tuh namanya Aji Termafata juga. Iya. Itu gue pikir maksudnya kayak gimana gitu kan. Belum tahu arahnya kemana aja. Dan terus gue ngeliat kan konten lo gitu. Nah gue tuh kan lo minta tolong editornya si Adam. Nah menurut gue nih si Adam itu lebih cocok ke desainnya. Kalau dia dulu kalau datang kayak desain, mulai dari desain untuk kayak quotes, atau foto atau apa gitu. Nah itu dia lebih cocok sekarang sana. Kalau untuk video gitu kan, dia tuh kayak ini. Karena dia kalau gue lihat yang kata video perkenalan dia kan dia bahasa gitu. Nah itu dia berusaha ngikutin yang zaman sekarang, jadi kayak ada sedikit cinematic simple. Nah dia bikin kayak gitu kan. Terus pas gue lihat teleponnya lo kan, gue buat kayak ini kayak kurang simple gitu. Jadi kayak terlalu kayak untuk intro lo aja gitu kan, yang angkat gitu kan. Nah itu menurut gue kayak terlalu apa sih dibilangnya? Ya ini cuma sebagai doang ya, apa yang gue rasain ya. Gak usah jadi kayak udah ngobrol aja jadi masih 2 kali itu jadi kayak udah ngobrol aja. Jadi kayak menurut gue masih kayak terlalu ini loh, udah kayak bukan. Jadi kalau dulu tuh zaman-zamannya editing masih di HP tuh, kalau masih bikin master nah gitu masih gitu, jadi kayak kurang aja gitu kurang kayak padahal yang buat lebih simpel tuh ada dan lebih mudah buatnya. Lu kalau pengen buat sendiri juga bisa gitu. Kalau kan misalnya lu nggak bisa ngedit kalau gitu. Nah lu kalau misalkan kayak asal ngobrol aja nih, yang penting tuh kalau pengen buat kayak gini menurut gua yang penting lu paham 1 atau 2 angle kamera atau enggak foto gitu, 1 angle foto. Jadi kayak itu lu praktekin terus di setiap konten-konten lu. Jadi kayak ini sebagai masukan gua kan, kalau gua lihat ya arahnya lu pengen kayak gitu kan, bersosialisasi, berinteraksi sama orang lain gitu kan. Jadi memperbanyak pengalaman. Nah menurut gua kan lu suka kayak foto-foto kayak gitu apa aja gitu, kayak dari bangunan apa gitu sampai baju gitu. Nah gua tuh kan orangnya selalu kayak gitu baju ini kayak ini maksudnya kayak wah gila nih simpanan foto bangunan ini. Terus gue yang foto bangunan dari dulu gimana ya, rasa gimana gitu ya, bukan ngerasa tambahan, cuma kayak ngerasa kayak ya itu sama kayak gue gitu. Jadi sama bedanya sih, dia bedanya apa gitu. Oh bedanya dia dikasih efek gini sama jadi jadi kayak apa namanya ya apa jadi kan kalau post itu kan zaman sekarang identik sama tipografi, terus sinematik, entah itu kayak sinematik cuma lagi jalan atau kaki bayang kaki doang. Jadi kayak lu kalau buka Instagram atau apa gitu ya, intinya sosial media yang ada video itu lu ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak kalau gabung juga gitu ngeliatnya kayak gitu. Nah kalau menurut sinematik dan lain-lain sebagainya itu munculnya kira-kira baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya udah muncul? udah dari dulu Tapi boomingnya baru sekarang? Enggak, emang dari dulu. Cuma sekarang itu lebih ke variasi. Jadi kayak sebenarnya basicnya ada, cuma sekarang tuh lebih variatif gitu. Jadi kayak musik nih. Musik tuh genrenya dulu ya pop musik, jazz gitu. Sekarang jazz rock, jazz rap, jazz ini cuma satu jazznya tuh genrenya banyak. Jadi kayak jazz tuh ada berbagai macam. Terus misalkan jazz akustik. Nah jazz akustik tuh ada banyak lagi tuh. Jadi kayak Ini bahas tadi tentang konten kreator ya. Itu sekarang juga banyak kan muncul kayak tentang fotografi, videografi gitu ya. Kira-kira munculnya itu banyak banget gara-gara apa? nah ini jadi kayak lu untuk sebatas bikin sesuatu di posting aja, itu lewatin namanya proses editing.
entah itu dia cuma kayak posting atau itu ya itu masuk menurut gue masuknya editing. Jadi kayak terus ada foto miskin, lu pasti kayak merasa masuk kok langsung posting aja gitu kan, misalkan fotonya lu tuh kurang bagus, lu pasti kayak lu crop dikit gitu kan, lu potong dikit gitu kan, itu namanya editing. Jadi kayak sebenarnya kayak fotografi, terus video, videografi, tipografi itu semua kayak basic dari sebelum buat konten gitu ya. Jadi kenapa tadi gue bilang paling kan lu punya basic angle kamera ya. Jadi misalkan kayak lu kayak bikin podcast nih, atau ya nanti buat podcast lah namanya, pengen buat jadi kayak serpihan kata ya. Jadi kayak gitulah tadi kata-kata hari ini dong. Tapi ntar lu coba aja cari kayak cari-cari atau misalkan lu pikir-pikir kayak apa sih Instagram. Jadi kayak menurut gue nih, kita bangun lagi Instagram baru aja, bangun Instagram baru ingin ya apa gitu, atau enggak tetap Instagram yang sekarang cuman disehatin lagi konten-kontennya. Jadi ada tuh sekarang istilah sehatin akun. Jadi kayak walaupun dia udah lama nih, dia dulu posting 2012, 2011 udah dari apa dari awal Instagram senior Instagram. Bukan, jadi kayak orang dulu gitu ya, kayak buat konten tuh kayak cuma jadi halo gitu, kayak sekedar posting aja. Itu kontennya yang pengen jadi konten pada sekarang itu ada istilah ini nyati akun. Jadi kayak karena sistem si Instagram ini diperbarui terus tuh, jadi kayak ada masa dimana video itu nggak bisa muncul di feed orang, jadi nggak jalan algoritmanya. Jadi kayak harus disehati lo akunnya. Nah, akun lu udah ini loh, dijadiin akun profesional belum? Nah, akun profesional tuh kayak gini, jadi kayak kalau lu buka Instagram nih tampilannya gini. Jadi kayak dia kayak ada dashboardnya. Nih, ini dashboard profesional. Di sini lu bisa bisa ngeliat kalau udah jadi views apa nih. Kalau gue ini cuma untuk sekedar nyoba ya pasti ya, tapi nggak gue buat konten gitu. Cuma jadi maksud akun saya itu jadi semua postingan itu mereka hapus. Bahkan ada yang kemudian hapus kan, jadi udah ada AI di Instagram yang bakal ngasih tahu kalau beberapa akun yang dia pilih gitu tuh, dan akun ini tuh udah mati lah, udah ini. Jadi ini akun yang bikin Instagram nggak jalan, jadi akun ini dihapus gitu. Ada banyak kayak salah satunya Edozel tuh, kalau tahu Edozel. Nah, dia pengikut Edozel tuh ada masalah 50.000 atau 5.000 tuh akun yang itu udah nggak terjangkau. Jadi kayak nggak bikin akun itu nggak sehat, jadi dihapus sama dia. Terus kalau konten dari awal tuh dihapus biar lebih kan. Nah, sebenarnya kalau saya hapus jadi kayak kan bisa buat privasi buat kita doang, cuman untuk kambing yang baru. Nah, menurut gue gitu kayak tentuin lu kayak gimana. Maksudnya tentuin itu kayak sebenarnya gampang aja, yang penting lu punya nama lu apa gitu ya, nama enggak harus brand. Misalkan lu pengennya lu aja gitu, jadi nama lu aja. Terus ntar profilnya kayak lu bikin lagi biar kayak ikonnya gitu kan. Kalau lu lihat konten kreator gitu kan, akun pribadi aja kayak ikonnya kan, kayak misalkan fotonya dia aja gitu. Nah, kalau sekarang kita tag gitu deh, kayak misalkan foto lu ntar yang kayak pas si Azam bikin file gitu loh, karena ada foto lu. Nah, kalau mau foto lu kayak gitu aja, jadi kayak satu foto lu gitu, jadi nggak usah banyak ada kayaknya. Terus ntar kita rubah di ini lu deskripsi bio Instagram tuh. Nah, itu ngaruh tuh sebenarnya. Jadi kayak mulai dari kan kita kalau udah buka akun profesional itu gampang sih. Terus ntar di branding, jadi kayak ditata rapi. Nah, terus ntar baru udah dibuat, kita buat kontennya. Kalau kayak Azam yang sering Azam buat, gue tuh kayak setiap beda-beda gitu kan, walaupun yang beda-beda gitu. Jadi kayak canggih itu juga beda-beda, jadi kayak nggak satu alur gitu kan. Jadi kayak menurut gue walaupun pakai HP, walaupun kayak mau kayak gini, terus mau misalnya terus kalau sama ibu kan gitu, apa kayak itu yang penting kayak
pengen isinya kayak potongan-potongan omongan gitu. Jadi kayak gak usah taruh obrolan lu di Instagram semua, jadi kayak sedikit kliknya aja gitu loh. Nah, selanjutnya di YouTube. Nah, gitu tuh. Nah, kalau gua kenapa gua bisa ngasih saran loh, nggak bisa kasih buat diri gua, karena kadang gua ngasih saran ke orang kayak gua gampang ya. enggak, jadi kayak bukan gampang, jadi kayak orang tuh kan nyari gua kayak, nah emang kayak gitu, emang lu udah coba udah ngelakuin gitu. Nah, gua tuh gini, jadi kayak untuk contoh nih, kayak gua suka ngasih saran ke saudara gua atau temen gua, kayak jualan aja lu gampang, lu kan punya ini apa ini, lu gampang jualan kayak gini, gak usah terus begini. Terus bilang, kenapa nggak lu aja kan, lu udah tahu harus ngelakuin apa, kenapa lu nggak ngelakuin? Nah, gini, ada banyak faktor gitu. Kalau udah ngejelasin faktornya, malah dibilangnya alasan. Jadi Kayak yang tadi. iya, jadi gue dibilangnya sama ini itu, dibilangnya itu alasan lu. Sebenarnya ini contoh kayak gue masih tadi tuh masih bilang kayak konten bisnisnya aja nih, bisnisnya ini. Nih, gue udah punya ide ini dari gue masih SD. Gue kalau lu tahu gue SD itu jualan Jualan jualan. Lu tahu makaroni yang gue pengen nggak? Gitu. Makaroni kering gitu. Iya, dulu bahasanya itu namanya. Ya, makaroni ya sebelumnya itu namanya. Cuma sekarang udah biasa makaroni biasa gue. Iya. Itu dulu nggak ada. Pas gue kelas 5 kita Kamu kasih yang menginisiasi enggak, gue rasa belum kayak sekarang hampir tiap warung ada ide kayak biasa banget kan. Iya. Makaroni kering mas. Tapi pas di zaman gue itu, nah jadi gue nemu ya apa namanya produsen gitu ya, dia membuat namanya Mabasa makaroni banyak rasa. Awal-awal tuh dia nggak tahu gue ya, karena sebelumnya belum ada yang jual makaroni kering kecuali makaroni yang tebal tuh. Jadi kan kenapa kamu nggak ngelakuin yang tadi kamu lakukan tadi? Kira-kira karena banyak banget yang caranya atau kain? Gini, maksud gue ngalir tuh jadi kayak ya udah ngalir aja gitu. Iya, soalnya tadi pengen nanya aja nggak tahu nggak. Ini gue Kita siap. jadi kayak Kayak sana. hari ini salah satu teknik yang bikin ramah video. Oh, iya. Itu maksudnya yang ngalir tuh kita bisa ngomongin aja sih kayak dengan satu tema kita bisa ngomongin apa aja. Intinya gue dulu jualan, terus gue ngasih ilmu nih, kenapa gue ngakuin? Nih, gue pengen jualan, gue mau punya teman. Misalkan contoh banget ya, gue udah bikin produk nih, udah punya produk, gue mau punya teman. Masa gue mau punya target jualan ke siapa? Bener-bener gak ada, jadi kayak ya di sini aja gitu. Gue tau di sini, dan gue tau orang sini nggak bakal suka, nggak bakal 100% beli kan? Wah enggak, jadi kayak si itu yang jual makanan kering di situ siapa sih? Inisialnya berapa itu? Yang perempuan. Inisialnya nih. Inisialnya nih. Nggak tahu namanya siapa ya? Yang suka itu tuh ya, ada makanan kering itu di bawah. Siapa? Ingat. Oh itu ya namanya. Nah iya. Kayak gitu, nah dia kan masuk kayak lu taruh aja di sini dulu palingan gitu kan. Atau kalau ibu deh, nah itu kan jangkauannya kecil. Ya itu satu bentuk wujudan dari just do it sih sebenarnya ya, jadi kayak lakuin aja. Cuman gini, gua nggak mau lakuin yang kayak gua nggak ada atau pengen ke siapa. Gua udah tahu di sini nggak bakal beli. Ya. Masa nggak bakal semua beli. Jadi kayak matang-matang gitu ya. Ini jadi kayak Saking matang-matangnya jadi belum jalan-jalan. Ya. Nah, terus kadang gua sempat salut di uang gitu di kantor. Tapi pas lagi gua ada, gua juga bilang nggak gua siapa. Atau bisa gua bilang ke orang tua gua gitu. Orang tua gua nggak mungkin semuanya ada yang mau, salah satu yang pengen bagi satu doang. Ya gue sih lakuin aja, cuman kan kayak percuma aja kan kalau misalnya gua lakuin gitu. Jadi kayak gua pengen untuk sekarang gua perlu relasi dulu. Jadi kayak itulah kenapa gua sekolah di sini.